Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kajian kali ini kami akan mempersembahkan kisah tragis tewasnya Abu Lahab yang mati dikerubungi belatung dan mayatnya dilempari dengan batu kerikil. Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul memiliki tugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar menyembah dan mentauhidkan Allah semata. Akan tetapi, dakwah mereka selalu saja mendapat tantangan dari kaumnya. Begitu juga dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Kaum kafir Quraisy adalah kaum yang menentang keras ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bermacam cara mereka lakukan untuk menghentikan usaha dakwah Rasulullah ini. Ajaran Islam dianggapnya sebagai ajaran yang berbahaya bagi kepercayaan mereka yang menyembah berhala, serta merugikan kedudukan sosial mereka di dalam masyarakat. Tidak hanya siksaan yang dilakukan kepada Nabi dan sahabat, tetapi juga kadang mereka melakukan upaya diplomatis kepada Nabi, yaitu dengan menawarkan pangkat, kedudukan, harta, dan juga wanita kepada Nabi Muhammad SAW. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab dan istrinya. Mereka menghasut masyarakat Arab Quraisy agar membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Nama lengkapnya Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan panggilannya adalah Abu Lahab, bapak dari api yang berkobar-kobar, karena pipinya selalu merah atau seperti terbakar. Abu Lahab aslinya memiliki kunyah bernama Abu Utbah. Namun oleh ayahnya Abdul Muttalib dipanggil Abu Lahab disebabkan ia memiliki wajah yang tampan dengan kulit kemerah-merahan. Abu Lahab ini termasuk dari para lelaki Quraisy yang tampan tapi memiliki mata yang juling. Kehidupan Abu Lahab sebelum Islam, sebagaimana pada umumnya suku Quraisy, diperkirakan pekerjaannya adalah pedagang. Dan Ummu Jamil adalah istri Abu Lahab, adalah putri dari Harb bin Umayyah, dan dia adalah saudarinya Abu Sufyan. Ia berperan banyak dalam mengganggu dan menyakiti Nabi SAW. Abu Lahab mempunyai 3 putra dengan nama-nama Utbah, Mu'attib, dan Utaibah, dan 3 putri dengan nama Durrah, Izzah, dan Khalidah. Utbah dan Utaibah itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, 2 putri Nabi SAW. Tapi setelah turun Quran surah Al-Lahab, Abu Lahab dan Ummu Jamil memaksa putra-putra mereka untuk mentalak putri-putri Nabi tersebut. Asalnya Abu Lahab sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan dahulu ketika ada berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pagi itu bulan Rabiul Awal, saat fajar baru saja menyingsing. Tak seperti hari-hari biasanya, Abu Lahab bangun agak pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber keharuman tersebut. Ternyata sumbernya itu dari budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Tak lama berselang, Suwaibah yang tak sabar memberikan berita gembira kepada majikannya ini langsung berkata, "Tuan Abu Lahab, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya. Bocahnya tampan yang cahayanya menerangi sekitar." Dan karena ucapan sang budak tersebut membuat majikannya Abu Lahab teramat senang. Dan karena tak mampu membendung rasa sukacitanya tersebut, maka seketika itu ia berkata kepada Suwaibah budaknya, "Wahai Suwaibah, pergilah engkau,
mulai saat ini kamu merdeka. Keadaan yang berbeda dari apa yang diancamkan di dalam surah Al-Lahab. Karena di momen ini, momentum lahirnya Nabi, ia menunjukkan kecintaannya yang mendalam kepada calon Rasulullah Muhammad SAW. Tapi keadaan ini hanya berlangsung sampai ia mendengar ajakan Rasulullah untuk meninggalkan penyembahan berhala. Sebagaimana pemuda Mekkah lainnya, Abu Lahab juga banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tapi walau begitu, ia juga orang yang taat beribadah pada Tuhan berhalanya. Ia kerap kali merawat Tuhannya tersebut. Mulai dari ujung kepala dan kaki berhala Lata dan Uzza, ia bersihkan dengan teliti sebagai bentuk penghormatan menurut anggapannya. Terkadang pula, setelah merawat Tuhannya berhala itu, Abu Lahab pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Ia akan merasa sangat senang kalau bisa membawa hasil tangkapannya pulang. Walau dikenal sebagai orang yang keras dan suka berkehidupan bebas, sikap kesetiaan dan penyembahannya pada berhala tak pernah redup sedikitpun. Bahkan setelah menikah dengan Ummu Jamil, maka bertambahlah kuat sifat fanatiknya terhadap berhala. Ketika Nabi SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan, Nabi Muhammad menyeru kabilah-kabilah Quraisy tentang azab ilahi serta mengajak mereka kepada tauhid. Abu Lahab mengejek Nabi dengan ucapannya, "Binasalah engkau Muhammad." Dan kemudian turunlah Quran surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tabbat siyada Abi Lahabi wa tab. Mengenai sebab turunnya surah ini, ada beberapa pandangan yang disebutkan. Setelah turunnya surah ini, Abu Lahab hidup lebih dari 10 tahun. Namun ia tetap tidak beriman dan mati dalam keadaan musyrik. Ini adalah salah satu ramalan dan mukjizat Al-Quran. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat dan termasuk kategori surah Makkiyah. Sebab Quran surah Al-Lahab diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, Quran surah Al-Lahab diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Bukit Sofa. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy Mekah di Bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit dan bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya padaku?" Orang-orang Quraisy itu menjawab, "Ya, tentu kami akan percaya." Selanjutnya beliau bersabda, "Aku peringatkan kepada kalian bahwa siksaan Allah yang dahsyat akan datang." Tiba-tiba Abu Lahab langsung menyanggah dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, sungguh celaka engkau hai Muhammad. Apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan di sini?" Maka ketika itu turunlah Quran surah Al-Lahab ayat 1-5 yang menjelaskan bahwa yang celaka nantinya di akhirat adalah Abu Lahab sendiri dan istrinya yang senantiasa menghalang-halangi dakwah Islam, suka memfitnah dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, nama aslinya adalah Aura binti Harb bin Umayyah. Ummu Jamil adalah saudari perempuan Abu Sufyan. Ia dari keluarga kaya dan tokoh besar. Ia disebut dengan Ummu Jamil karena memiliki paras yang cantik. Tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilakunya. Ia dan suaminya Abu Lahab sama-sama memusuhi Nabi SAW. Ummu Jamil suka mengadu domba dan menfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi. Karena hal ini, ia dijuluki pembawa kayu bakar. Karena ia suka membakar emosi, mengadu domba dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah kepada Islam. Seringkali pada malam hari, ia memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi SAW. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari atau subuh hari, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi terluka. Ummu Jamil senang kalau Nabi terluka karena menginjak kayu berduri. Saat membawa kayu,
Ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi SAW. Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Hal-hal yang sudah diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Lahab telah dinyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk orang yang celaka. Maka sampai akhir hayatnya mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulullah, meskipun Rasul selalu mengajak mereka untuk beriman. Saat surah Al-Lahab diturunkan, Ummu Jamil marah besar karena merasa terhina. Ia mendatangi Abu Bakar dan menanyakan, "Di manakah Muhammad?" Ummu Jamil marah di depan Abu Bakar sambil membawa batu dan mengancam akan melakukan berbagai hal buruk pada Muhammad SAW. Ummu Jamil menanyakan di manakah Muhammad. Padahal saat itu Nabi sedang duduk tepat di samping Abu Bakar. Ummu Jamil tidak dapat melihat Nabi karena penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia hanya melihat Abu Bakar saja. Padahal Nabi sedang duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar heran kenapa Ummu Jamil menanyakan di mana Nabi, padahal beliau Rasulullah berada di sampingnya. Maka Abu Bakar bertanya, apakah Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar dan tidak melihat orang lain di sampingnya? Maka Ummu Jamil bertambah marah karena merasa diolok-olok oleh Abu Bakar seraya menjawab, apakah engkau bermaksud menghinaku? Aku tidak melihat siapa-siapa selain engkau. Inilah salah satu mukjizat Nabi SAW. Dan ini adalah mudah bagi Allah melakukan hal ini. Dikisahkan pada suatu hari jari tangan Nabi SAW kejatuhan batu dari atas, sehingga jari Nabi luka dan membengkak. Nabi SAW tidak mengetahui siapa yang melemparkan batu itu. Luka dan bengkak itu menyakitkan Nabi SAW sehingga selama 3 hari beliau tidak keluar rumah karena demam. Dalam pada itu Ummu Jamil datang ke rumah Nabi SAW dengan pura-pura menengoknya, seraya berkata yang maksudnya mengejek beliau, dan berkata, Muhammad, mengapa engkau tidak keluar-keluar dari rumah dan tidak membawa berita yang sangat ajaib? Hahaha. Saya menyangka bahwa setanmu sekarang telah meninggalkanmu, karena aku tahu bahwa ia selama 2 atau 3 hari tidak berkunjung kepadamu, dan barangkali dia tidak sudi lagi mendekatimu, atau barangkali dia telah marah kepadamu. Ejekan Ummu Jamil itu seketika tersiar di kalangan musyrikin Quraisy. Dengan demikian mereka menambah ejekan itu demikian. Oh, sekarang Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya karena Tuhannya telah memarahinya. Maka sekarang dia sangat malu keluar rumahnya untuk menampakkan air mukanya. Ejekan itu menyebabkan Nabi berduka cita karena orang-orang telah banyak memberitakan ejekan itu kepada Nabi SAW. Oleh sebab itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi yang berbunyi, demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, gelap, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Quran Surah Ad-Duha ayat 1-3. Seketika itu gembiralah hati Nabi SAW, musnahlah dukanya. Kemudian beliau membaca takbir dan bersyukurlah Nabi SAW kepada Tuhan yang Maha Besar. Lalu kemudian di sisi lain, hanya berselang 7 hari setelah peristiwa perang Badar usai, Abu Lahab meninggal dunia sebab terkena penyakit seperti bisul, sehingga mengeluarkan nanah dan bau busuk. Dikarenakan khawatir penyakit Abu Lahab menular, oleh kaum Quraisy, jasad Abu Lahab dibawa keluar kota Mekah dan dikuburkan di antara tumpukan batu. Ibnu Batutah menyebutkan kuburan Abu Lahab dan istrinya berada di luar Mekah, di mana orang-orang lewat melemparinya dengan batu. Abu Lahab meninggal karena penyakit. Ia tidak ikut memerangi Nabi SAW saat perang Badar karena sakitnya. Sepulangnya, orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan. Maka Abu Lahab ini sakitnya bertambah parah ketika mendengar orang kafir mendapat kekalahan di dalam perang Badar. Dan ia akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir
Bahkan teman-teman dan keluarganya enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikkan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya, takut ketularan dan juga bau busuk yang menyengat. Akhirnya karena bau busuk yang semakin menjadi, maka dengan terpaksa digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh, warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Itulah sepenggal kisah dari musuh Allah, musuhnya Nabi, yang juga pamannya sendiri Abu Lahab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.